Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswaku semuanya, kelas 10 MIA 1, MIA 2 dan MIA 3. Pada siang hari ini Bapak mengucapkan terima kasih kepada siswa Bapak yang sudah aktif dalam pembelajaran sebelumnya. Ini adalah pembelajaran terakhir dari pada siang hari ini, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Pada siang hari ini Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengisi daftar hadir secara online, yang sudah Bapak kirimkan linknya lewat grup tadi. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dan penuh semangat. Bapak yakin kamu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang hebat, orang-orang yang layak berada di kelas MIA di SMA Negeri 1 Kabupaten Tebo. Oke, terima kasih. Anak-anak Bapak yang baik hatinya, pada siang hari ini kita akan kembali belajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama yaitunya membedakan fakta dan opini. Yang kedua, struktur teks eksposisi. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Ini pembelajaran membedakan fakta dan opini ini sudah kita kaji, kita sudah pelajari minggu yang lalu ya. Ini sudah ini ya. Ini Bapak rasa sudah ini. Ya, ini sudah ya. Oke, berarti tinggal dua lagi ya. Dua mengenai teks eksposisi ini. Yang pertama adalah struktur teks eksposisi, yang kedua mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Ini untuk hari ini ya. Untuk siang hari ini kita akan mempelajari dua topik ini. Pertama struktur teks, yang kedua mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi ini adalah sama dengan menentukan struktur teks ini. Ini nanti latihan yang terakhir ini. Oke, kita kaji dulu tentang struktur teks ya. Kita kaji dulu mengenai struktur teks eksposisi ini. Apa itu struktur teks eksposisi? Nah, struktur teks eksposisi. Apakah kalian tahu apa itu struktur teks eksposisi? Setiap teks ya itu ada strukturnya. Ada strukturnya. Apa saja struktur teks eksposisi itu? Nah, oke, kita lihat ya. Apa saja struktur teksnya? Struktur teks eksposisi itu ada 3. Nah, struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Lihat tak di layarnya? Kalau tidak lihat, Bapak perbesar dulu ya. Nah, oke, ini. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Ya. Nampak semuanya ya? Oh, ini ada yang tidak lihat, Bapak edit sedikit ya, biar kamu lebih jelas. Oke. Kita perbesar kembali. Oke. Nah, apa itu tesis? Tesis adalah pernyataan pendapat penulis terhadap informasi yang akan dibahas. Nah, ini yang dikatakan tesis. Dalam kurung pendapat tentang suatu permasalahan. Nah, itu yang dikatakan tesis. Intinya di sini ya. Pendapat tentang suatu permasalahan. Ini yang dikatakan tesis. Kemudian yang argumentasi yaitu berisi uraian pokok berupa argumen penulis disertai fakta ilmiah untuk mendukung serta mengembangkan tesis sebelumnya. Dalam kurung baik itu data, fakta, dan pendapat untuk menguatkan tesis tadi. Nah, ini. Jadi intinya di sini adalah argumen itu adalah tentang pendapat seseorang yang diangkat berdasarkan fakta atau data untuk menguatkan tesis. Nah, itu ya. Untuk menguatkan tesis ini. Sedangkan tesis itu adalah gambaran umum suatu permasalahan
Sementara argumen adalah pendapat seseorang yang diangkat dari fakta atau data untuk menguatkan tesis tadi. Yang ketiga yaitunya penegasan ulang. Penegasan ulang itu yaitu berupa kesimpulan dia. Dia berusaha menegaskan kembali dan dukungan terhadap tesis sebelumnya. Nah itu ya. Jadi ini berupa kesimpulan. Ini biasanya berada di bagian akhir dia ini penegasan ulang ini. Pada bagian akhir teks eksposisi, yaitu penegasan ulang kembali yang berisi penegasan untuk mendukung terhadap tesis sebelumnya, berupa kesimpulan dia. Oke, itu ya. Bagi yang mau mencatat boleh dicatat ya, tentang tesis, pengertian tesis, argumen dan penegasan ulang. Nanti kalau yang tidak jelas gambarnya di sini, nanti Bapak kirimkan bentuk tulisannya ke grup ya. Kemudian yang kedua yaitunya tentang, kita kembali lagi, yang kedua itu mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Berarti ini sudah ya. Berarti ini struktur teks eksposisi sudah Bapak sampaikan, yaitu ada 3. Bapak ulangi kembali supaya kamu jangan ragu, yaitu tidak ada lagi yang bertanya nanti. Struktur teks eksposisi ada 3. Mana dia? Yang ini tadi, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, kemudian yang ketiga atau yang kedua ini sudah ya. Maaf, ini Bapak hapus saja, ini sudah kita pelajari ini ya. Ini sudah kita pelajari. Nah, tinggal lagi ini 1, ini 2 ya. Nah, ini 2. Yang kedua yaitunya tentang mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Nah, bagaimana caranya kita mengidentifikasi? Mengidentifikasi ini adalah menentukan struktur teks eksposisi. Kalau menentukan struktur teks berarti harus ada teksnya kan gitu ya. Mana teksnya? Nah, ini teksnya. Nah, ini latihan untuk hari ini. Ini kamu kerjakan nanti dalam buku latihan ya. Latihan, tentukanlah mana yang tesis, argumen, dan penegasan ulang dalam teks berikut. Nah, ini teksnya. Ini teksnya. Bapak perbesar ya, supaya kalian lebih jelas ya. Nah, ini dia. Oke, nah, ini Bapak perjelas supaya kalian jelas. Nanti kalian baca ya, atau Bapak juga boleh membacakannya supaya kalian lebih paham. Nah, lihat enggak? Sudah lihat ya. Ini bacanya di atasnya itu latihan. Tentukanlah mana yang tesis, argumen, dan penegasan ulang dalam teks berikut. Nah, ini teksnya. Bapak bacakan. Pembelajaran jarak jauh adalah jalan yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Sayangnya pembelajaran jarak jauh kurang dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkannya. Infrastruktur teknologi komunikasi di Indonesia masih belum merata. Jangankan di pulau kecil saja, di Pulau Jawa yang memiliki angka penduduk yang paling banyak saja masih banyak daerah yang belum terpapar sinyal internet. Kemudian, jika sinyal internet tersedia, biayanya tidak murah. Pembelajaran melalui konferensi video akan menghabiskan banyak pulsa hanya dalam 1 hingga 2 jam pelajaran saja. Kemudian, data bisa habis dengan mudah dalam sekali panggilan konferensi video untuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, jika semua siswa dan keluarga memiliki perangkat telepon pintar yang harus digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, hal ini sangatlah tragis dan disayangkan karena tampaknya pemerintah kurang memperhatikan nasib dari keluarga yang tidak mampu untuk membeli telepon pintar atau telepon seluler.
Saat keluarga mampu untuk memiliki perangkat komunikasi yang dibutuhkan, nah ini terhalang oleh kamera bapak nih ya, bapak khotbah dulu. Bapak bacakan nanti kalian dengarkan aja ya. Oke. Ulangnya, saat keluarga mampu untuk memiliki perangkat komunikasi yang dibutuhkan, orang tua belum tentu sanggup untuk membantu siswa pembelajaran daring. Bukan masalah kepada kondisinya, tapi orang tua juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, apalagi dalam masa pandemi yang berpengaruh pula terhadap keadaan ekonomi. Kemudian lanjutannya, nah ini lanjutannya Bapak. Bacakan lagi. Banyak siswa yang mengeluhkan pula bahwa pembelajaran jarak jauh membuat konsentrasi mereka buyar dan kurang fokus untuk belajar. Ilmu yang didapat dirasa tidak sebanding dengan pembelajaran tatap muka. Banyak guru yang mengeluhkan kendala teknis yang dapat terjadi pada saat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kendala tersebut meliputi teknis penggunaan aplikasi, itu gagal upload, email yang tidak terkirim, maupun teknis teknologi informasi seperti lemahnya sinyal perangkat yang ada dan sebagainya. Terakhir, sekolah juga kurang memiliki persiapan dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Hal ini wajar saja karena pandemi terjadi secara tiba-tiba dan menimpa seluruh sektor industri tanpa terkecuali sekolah. Pada akhirnya, pandemi COVID-19 adalah musibah yang tentunya kita semua tidak menginginkannya untuk terjadi. Namun hal tersebut telah terjadi dan diperlukan kepedulian pemerintah, kesadaran semua sivitas pendidikan baik sekolah, siswa, guru, dan orang tua untuk ikut mensukseskan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kita harus berhenti untuk saling menyalahkan dan secara bahu-membahu ikut menyelesaikan permasalahan pendidikan jarak jauh. Nah, ini teksnya tadi. Jadi di dalam teks ini, ya, di dalam teks tadi, ya, tentukanlah mana yang tesis, ya, mana yang argumen, dan mana yang penegasan ulang. Ya, paham kira-kira ya? Nah, dari teks tadi ya, dari teks ini, ya, ini dua slide ini slide yang pertama, ini slide yang kedua, nih saling bersambungan, ini slide pertamanya ya, ini sambungannya. Jadi dari teks tadi itu silakan nanti kamu tentukan mana yang tesis, ya, mana yang tesis di sini, mana yang argumennya, dan mana yang penegasan ulangnya. Nah, makanya kita kembali ke sini. Apa itu tesis? Nah, baca lagi ininya. Tesis adalah pendapat tentang suatu permasalahan. Argumen adalah uraian pokok berupa argumen penulis disertai fakta ilmiah untuk mendukung serta mengembangkan tesis sebelumnya. Nah, penegasan ulang adalah berupa penegasan ulang kembali atau dukungan terhadap tesis sebelumnya. Nah, ini dia. Ini saling berkesinambungan ini antara tesis, argumen, dan penegasan ulang. Oke, kerjakan ini dalam bentuk latihan, buat kolom ya. Buat kolom seperti ini. Nah, oke, kolomnya seperti ini saja. Isilah tabel berikut sesuai dengan struktur teks yang kalian tentukan di atas. Nah, mana teksnya ya? Teksnya yang tadi, yang ini tadi. Yang ini teksnya. Ya. Ini teksnya. Ya. Kemudian tesis ya, tesis atau pernyataan pendapat. Kalian catat di sini. Tesis adalah ini ya. Paragraf pertama misalnya, ini bagian tesis sampai ke kalimat berapa. Kemudian argumen. Nah, di dalam argumen tidak saja satu argumen saja, bahkan ada 1, 2, 3, 4 dan banyak argumen ya. Kalian tinggal saja menentukan mana yang bagian argumen di dalam teks tadi. Nah, mana yang bagian penegasan ulang. Biasanya penegasan ulang itu berada di akhir. Bapak beri bocoran sedikit, penegasan ulang itu berupa kesimpulan untuk menegaskan atau untuk menegaskan kembali atau memperkuat kembali terhadap argumennya tadi. Oke. Barangkali itu ya dapat dipahami ya semuanya. Bagi yang kurang paham nanti silakan kita di WA atau dipertanyakan ya. Nanti yang slide ini ya,
atau yang teksnya tadi Bapak kirimkan juga dalam bentuk tertulis supaya kalian dapat membacanya berulang-ulang dan menentukan dan mengisi kolomnya ya berdasarkan teks yang tadi. Oke, barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Salam dari jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.